Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab. Sebelum kami memulai materi kami, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Safiatun Najah selaku moderator, dan Zilia Rahma serta Nur Alfiati. Baiklah, dalam makalah kami menemukan beberapa rumusan masalah serta tujuan pembuatan makalah ini. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami menemukan 3 poin penting, yaitu yang pertama, pentingnya belajar bahasa Arab. Kedua, manfaat belajar bahasa Arab. Yang ketiga adalah metode pembelajaran bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah tujuan pembuatan makalah. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita bisa tahu pentingnya belajar bahasa Arab itu apa. Dan yang kedua, mengetahui manfaat belajar bahasa Arab. Dan yang ketiga, paham metode apa yang akan kita pakai dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Baiklah, saya akan memulai ke materi pertama, yaitu pentingnya belajar bahasa Arab. Sebagaimana yang telah menjadi keyakinan kita bahwa Islam itu adalah jalan jaminan menuju keselamatan, kenikmatan. Jalan tersebut yaitu harus dengan mengilmu, mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Aku tinggalkan sesuatu bersama kalian, dan jika kalian berpegang teguh terhadapnya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab suci dan sunnah-sunnahku." Hadis riwayat Imam Malik. Dan Allah SWT telah menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 12 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian berpikir." Jadi maksudnya kita tidak hanya membaca saja. Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, akan tetapi kita disuruh untuk berpikir, mencerna apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut dan mengamalkan isinya. Selain itu, bahasa Arab juga bahasa yang paling mulia. Mengapa bisa begitu? Alasan yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa umat muslim. Dan yang kedua adalah bahasa Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Rasulullah juga berdakwah dengan menggunakan bahasa Arab juga. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa maka tidak ada jalan lain dalam memahami dan mengetahui ajaran Islam kecuali dengan bahasa Arab. Dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian daripada agama. Hukum dalam mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib. Dan keduanya tidaklah biasa dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Begitu kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kita bisa memahami Islam itu dengan menggunakan bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Materi kedua yaitu tentang manfaat belajar bahasa Arab yang akan disampaikan oleh saudari Zilia Rahma. Kepada saudari Zilia Rahma, saya persilahkan. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat belajar bahasa Arab. Sebenarnya manfaat dalam belajar bahasa Arab ini sendiri sangatlah banyak. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sebenarnya alasan ini sudah menjadi alasan yang cukup besar mengapa kita harus belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan keistimewaan bahasa Arab sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 10 tempat. Salah satunya dalam Quran surah Az-Zumar yang artinya, "Sesungguhnya kami telah buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran, ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa." Yang kedua, lebih mudah menghafal Al-Quran. Orang-orang yang belajar bahasa Arab akan lebih mudah menghafal Al-Quran karena Al-Quran itu sendiri
Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab, dan juga kita bisa lebih mudah memahami hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang ketiga, lebih mudah memahami ajaran agama Islam. Orang-orang yang belajar bahasa Arab bisa lebih mudah memahami ajaran agama Islam, karena bisa dikatakan bahasa Arab ini sudah menjadi bahasa kedua bagi umat Islam. Yang ketiga, lebih mudah menggali ilmu dari para ulama. Orang-orang yang belajar bahasa Arab bisa lebih mudah mempelajari ilmu dari para ulama, baik itu secara langsung maupun melalui kitab-kitab beliau yang sudah tersebar luas. Sedangkan mereka yang tidak belajar bahasa Arab hanya bisa mengandalkan kitab terjemah yang bersifat sangat terbatas. Yang kelima, bahasa Arab menenteramkan jiwa. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat lembut dan menenangkan hati, serta menenteramkan jiwa. Ibnu Katsir berkata, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya, dan paling banyak mengandung makna yang sangat menenteramkan jiwa. Yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Ibnu Katsir juga pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu sendiri diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, diajarkan kepada nabi yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, dan diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Di sini kita bisa menyimpulkan betapa mulianya bahasa Arab. Yang ketujuh, bahasa Arab adalah bahasa yang paling lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling lurus, paling mudah dipahami, dan paling bagus untuk dijadikan hujjah. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun, yang artinya ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfiati. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua teman saya yang telah menyampaikan materi pertama dan kedua. Saatnya saya akan menyampaikan materi ketiga atau materi terakhir tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Ada banyak metode pembelajaran bahasa Arab, tapi saya hanya mengambil 5 metode saja. Yang dimana metode pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah metode qawaid. Di mana metode qawaid ini tergabung dalam 2 metode, yaitu yang pertama metode gramatika dan metode penerjemahan. Dalam metode ini mempelajari bahasa asing, di mana siswa-siswa itu diajarkan dalam menulis, membaca, dan menerjemahkan bahasa asing tersebut. Sedangkan penerjemahan ini adalah sebuah metode yang dimana di dalamnya menerjemahkan bahasa asing ke bahasa sasaran. Contohnya seperti bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ataupun bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang metode qawaid. Dan adapun metode yang kedua yaitu metode langsung, di mana guru ini memberikan suatu pelajaran dengan bahasa sasarannya, tanpa menggunakan bahasa bantuan. Contohnya di sini adalah misalnya seorang guru itu adalah seorang guru bahasa Arab. Dari mulai pertama hingga penutupannya itu dia hanya menggunakan bahasa Arab tanpa menggunakan bahasa anak didik atau bahasa bantuan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itulah metode langsung. Yang ketiga adalah guru diam, di mana di sini guru itu lebih banyak diam dibandingkan berbicara. Guru itu hanya menyampaikan sekali saja, hanya menyampaikan materi itu satu kali saja, sedangkan anak didiknya itu harus menyimak dan konsentrasi dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut, sehingga di mana murid itu siswanya itu lebih aktif ketimbang guru, sehingga mudah gitu dalam memaparkan pembelajaran, sedangkan anak muridnya itu aktif. Yang keempat itu
community language learning atau belajar bahasa berkelompok. Maksudnya di sini adalah guru itu memberikan sebuah pembelajaran atau diskusi kelompok, sehingga di mana dalam suatu kelompok itu terdapat beberapa pendewasaan. Maksudnya pendewasaan di sini adalah di mana para murid itu mempunyai tahapan tahapan ketergantungan sepenuhnya, atau sifatnya itu seperti bayi gitu. Yang kedua itu tahapan sedikit lepas dari ketergantungan. Yang ketiga tahapan dewasa. Yang keempat tahap kebebasan, dan yang kelima tahap keberadaan dalam situasi yang terpisah. Nah, itulah maksudnya metode belajar bahasa kelompok. Dan yang kelima adalah, ataupun yang terakhir, metode Mimimaker atau memorization. Jadi metode ini digunakan oleh guru dalam menyampaikan sebuah metode pembelajaran, atau seperti kosakata dalam bahasa Arab itu misalnya mufrodat. Nah, dia mengulang-ulangnya sampai beberapa kali, dan anak muridnya itu atau siswanya itu mengikuti atau meniru apa yang dia katakan atau dia sampaikan kepada muridnya. Maksudnya itu agar mudah dihafal dari kosakata yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Nah, demikian penyampaian materi terakhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua materi sudah kami sampaikan. Selanjutnya kita beranjak ke kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pentingnya belajar bahasa Arab. Kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Ya, karena belajar bahasa Arab itu adalah wajib bagi umat muslim. Itu menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, alasannya kenapa harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa agama, dan yang kedua adalah bahasa Al-Quran, dan yang ketiga adalah bahasa Arab digunakan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah. Nah, yang kedua, manfaat belajar bahasa Arab. Di sini sudah dipaparkan beberapa manfaat dari belajar bahasa Arab. Yang pertama, kita bisa paham isi yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, kita bisa lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, lebih mudah memahami ajaran Islam. Dan yang keempat, lebih mudah menggali ilmu dari para ulama. Dan yang kelima, bahasa Arab menenteramkan jiwa. Dan yang keenam, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Dan yang ketujuh, bahasa Arab adalah bahasa yang lurus. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran bahasa Arab. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, metode qawaid atau tata bahasa, dan yang kedua adalah metode langsung atau mubasyarah, dan yang ketiga adalah metode silent way atau di sini disebut guru diam. Dan yang keempat, belajar bahasa secara berkelompok. Mungkin kata mini, syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.